Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali. Saya akan mempresentasikan proses pencernaan pada manusia. Makanan dihaluskan di dalam mulut dengan bantuan air liur, gigi, dan lidah. Dan makanan yang halus tadi akan masuk ke kerongkongan, bisa dibilang juga dengan oesophagus. Lalu diteruskan ke lambung. Di dalam lambung, makanan akan dihaluskan dengan bantuan cairan asam lambung dan enzim. Diteruskan menuju setelah itu makanan yang halus tadi akan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus, makanan akan dipecah oleh bantuan dengan enzim dan cairan penuh, dan terjadinya penyerapan zat nutrisi. Lalu makanan yang tidak bisa diserap akan masuk ke usus besar. Inilah yang nantinya disebut feses atau kotoran. Selanjutnya dari usus halus menuju usus besar menuju usus besar yang menuju ke anus, tempat ke rektum. Lalu setelah rektum menuju ke anus. Oke, beri tepuk. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan bagaimana terjadinya sistem pencernaan. Nama saya pertama, makanan akan dimasukkan ke mulut dan akan dikunyah dan dibantu oleh gigi, lidah, dan liur. Setelah dikunyah oleh mulut, makanan akan disalurkan melalui kerongkongan ke lambung. Di lambung, makanan akan disimpan sementara dan akan dicampur oleh asam lambung dan enzim. Setelah pada lambung, makanan akan diteruskan ke usus halus. Di usus halus, makanan akan dipecah oleh enzim dan cairan dan terjadinya penyerapan gizi. Setelah terjadinya penyerapan gizi, makanan akan diteruskan ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral akan diserap yang akan menjadi feses. Setelah menjadi feses, dia akan ditampung oleh rektum untuk sementara. Setelah rektum tidak bisa menampung feses akan dikeluarkan melalui anus. Oke, berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Resati akan menjelaskan proses terjadinya sistem pencernaan pada tubuh. Mulut dikunyah melalui mulut oleh gigi dan air liur. Ya, bagus. Dikunyah disalurkan Menuju ya. Ayo lanjut. Ayo selanjutnya dari lambung dengan gerakan perismani. Setelah sampai di lambung, makanan akan disimpan sementara untuk dihaluskan oleh asam lambung dan enzim. Setelah dihaluskan, makanan disalurkan ke usus halus untuk diserap zat gizinya. Setelah diserap zat gizinya, makanan akan disalurkan ke usus besar untuk diserap air dan mineralnya. Dari sisa makanan tersebut akan menjadi feses. Feses akan disimpan ke rektum sebelum dikeluarkan. Dan anus adalah tempat keluarnya feses. Oke, Pada saat kita makan, makanan tersebut akan dihaluskan di mulut dengan bantuan gigi dan air liur. Setelah dari mulut akan melewati kerongkongan ke lambung. Dari lambung akan disimpan sementara untuk dihaluskan dengan asam lambung dengan enzim. Setelah dari lambung ke usus halus, di usus halus semua vitamin dan zat gizinya diserap terus ke
menuju usus Usus besar akan diserap mineralnya dengan airnya dari usus setelah itu. usus besar ke rektum, dari rektum setelah disimpan feses keluar lewat anus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi akan menjelaskan sistem pencernaan dalam tubuh. Makanan yang kita makan akan dimasukkan ke mulut dan dikunyah oleh bantuan gigi dan air liur dan enzim. Setelah makanan itu akan disalurkan melalui kerongkongan untuk ke lambung. Di lambung, makanan tersebut akan dipecah menggunakan asam lambung dan cairan enzim. Setelah dari lambung, makanan akan disalurkan ke usus halus. Di usus halus, makanan tersebut akan diambil zat gizinya. Zat gizi sudah. Lalu Akan disalurkan ke usus besar. Di usus besar, makanan yang tidak diserap di usus halus akan diambil air dan mineralnya. Dan sisa makanan tersebut akan menjadi feses. Setelah dari usus besar, makanan akan disalurkan ke rektum. Di rektum, feses tersebut akan disimpan untuk sementara sebelum dikeluarkan. Setelah dari rektum, fesesnya sudah tidak bisa lagi ditampung di rektum, akan dikeluarkan melalui anus. oke. Makanan masuk melalui mulut dan dikunyah menjadi bagian yang lebih kecil, lalu juga dengan air liur. Setelah itu, makanan masuk ke kerongkongan, makanan dibawa ke Noren. di lambung, makanan diaduk dan itu menjadi makanan kembali. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus. Di usus halus, zat penting seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Zat ini dapat membantu pertumbuhan dan menjadi sehat. Setelah itu, makanan yang tidak dapat dicerna di usus besar, akhir diserap menjadi feses. Feses harus disimpan di rektum sementara. Setelah sudah penuh, feses akan keluar melalui anus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya akan menjelaskan proses sistem pencernaan itu. Pertama, makanan masuk dalam mulut, lalu dikunyah dengan bantuan gigi dan air liur, lalu melewati kerongkongan atau sebelum disimpan di dalam lambung, makanan disimpan sementara, lalu dihaluskan menggunakan asam lambung dan enzim. Setelah itu, makanan masuk ke usus halus, tempat diserapnya gizi, lalu dikecilkan menggunakan enzim. Setelah itu masuk di usus besar, tempat diserapnya air dan mineral, lalu diubah menjadi feses. Setelah menjadi feses, ditampung di dalam rektum. Setelah penuh, rektum akan mengeluarkan feses melewati anus. Oke, beri. Guru dan teman-teman, saya akan menjelaskan mengelolanya makanan dalam tubuh. Nama saya Kalista Felia, saya akan menjelaskan. Pertama, mulut. Makanan akan masuk ke dalam mulut yang dibantu dengan air liur dan gigi. Setelah makanan lunak, akan turun ke kerongkongan atau oesophagus. Setelah kerongkongan oesophagus, turun ke lambung. Lambung adalah tempat penyimpanan sementara makanan yang dibantu dengan asam lambung dan enzim. Lalu turun ke usus halus. Usus halus adalah penyerapan gizi yang ada di dalam tubuh. Sisa dari makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan ke usus besar. Usus besar menyerap mineral yang ada di dalam tubuh untuk Lalu diteruskan. menjadi feses. Feses akan ke rektum, tempat sementaranya penyimpanan feses dan turun ke anus. Ya, beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan menjelaskan cara pencernaan di tubuh manusia. Saat makanan masuk di mulut, kita akan punya dengan bantuan gigi, air liur, dan lidah. Dan setelah menjadi halus, akan dilanjutkan ke kerongkongan atau esophagus. Dan setelah disalurkan ke tenggorokan, akan disalurkan ke lambung untuk disimpan sementara untuk lebih haluskan. Dan setelah menjadi lebih halus, akan diteruskan kepada usus kecil, usus halus untuk diserap gizinya untuk disalurkan ke tubuh dengan bantuan darah. Setelah gizinya sudah terserap dan makanan yang tidak bisa diserap akan dilanjutkan ke usus besar. Dari usus halus, usus makanan berlanjut ke usus besar dan diserap mineral dan airnya, lalu menjadi feses untuk disimpan sementara waktu di rektum. Dan setelah itu tidak bisa menahan feses akan keluar melalui anus. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan. Umumnya makanan dan Bantuan, dibantu. menghaluskan makanan, gigi, air liur, dan lidah. Setelah sudah halus, akan Diteruskan. diteruskan ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan, akan dihaluskan ke lambung. Setelah halus, akan ke usus halus. Usus halus akan menyerap nutrisi yang tidak bisa dengan usus besar. Lalu Proses oke. ke rektum sementara Menuju. juga halus. Oke, beri tepuk tangan. Kalau teman-teman saya akan menjelaskan proses pencernaan. Saya dari kali ini makanan masuk dalam mulut, dihaluskan pakai gigi, disertai air liur. Habis itu disalurkan ke kerongkongan. Habis ke kerongkongan ke lambung. Di lambung akan disimpan sementara. Dihaluskan menggunakan lambung Bantuan enzim. dihaluskan menggunakan asam lambung dan enzim. Habis lambung akan dilanjutkan ke proses halus. Proses halus kerjanya menyerap gizi, habis diserap gizinya Moren. ke usus besar. Diserap mineral yang masih tersisa. Habis itu disimpan di rektum. Pas rektum tidak kuat, bakal dikeluarkan di anus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan sistem pencernaan. Pertama, ada mulut. Mulut adalah tempat masuknya makanan dan diikuti oleh gigi serta dicampuri dengan air liur. Kemudian dari mulut ia akan pergi ke kerongkongan atau esophagus. Kerongkongan menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan peristaltik. Lambung adalah tempat menyimpan dan mengurai makanan untuk sementara dengan mencampurnya dengan asam lambung serta enzim untuk memecah makanan. Setelah dari lambung, ia akan pergi ke usus halus. Di usus halus, makanan diserap zat
Setelah itu feses akan disimpan untuk sementara di rektum sebelum dikeluarkan dari telur. Ketika rektum sudah tidak bisa menahan atau menyimpan feses, dia akan keluar dari anus atau anus tempat keluarnya feses dari tubuh. Oke. Pertama bulat-bulat adalah kita mengenal makanan agar halus, lalu dibantu oleh gigi dan air liur. Tidak turunan tidak adalah mendorong makanan ke kerongkongan atau halus, lalu ke lambung. Di lambung, makanan disimpan untuk sementara dan dipecahkan oleh asam lambung. Dari lambung ke usus halus. Di usus halus dipecahkan oleh diserap gizi dan zatnya. Setelah itu makanan yang tidak bisa diserap digunakan oleh usus besar, rektum dan anus. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedio. Saya akan mempresentasikan sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Mulut adalah tempat kita memasukkan makanan dan dikunyah oleh gigi dengan bantuan air liur. Setelah itu, dia akan disalurkan oleh kerongkongan atau disebut juga oesophagus. Setelah itu, dia akan turun ke lambung. Lambung adalah tempat penyimpanannya makanan untuk sementara dan dihancurkan oleh asam lambung dan enzim. Setelah hancur, dia akan turun ke usus halus. Usus halus adalah penyerapan gizi utama. Setelah itu, dia akan turun lagi ke usus besar. Usus besar adalah penyerapan air dan mineral dari sisa makanan menjadi feses. Feses tersebut menuju ke rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan feses. Ketika dia sudah tidak mampu lagi menahan, dia akan keluar melalui anus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakira. Saya akan mempresentasikan proses pencernaan pada manusia. Pertama, mulut. Mulut adalah tempat berisikan makanan. Di mulut makanan itu akan dikunyah dengan bantuan gigi dan air liur. Setelah itu akan ditelan menuju ke kerongkongan. Di kerongkongan menuju lambung. Di lambung makanan itu akan dihaluskan dengan cairan asam lambung dan enzim. Setelah itu makanan itu akan menuju usus halus. Di usus halus itu terjadi penyerapan gizi ke seluruh tubuh dengan bantuan darah. Setelah itu makanan yang tidak dapat dicerna akan masuk di usus besar dan menjadi feses atau kotoran. Setelah itu feses tersebut akan ditampung oleh rektum dan menuju anus. Oke. Saya Alhamdulillah saya akan mempresentasikan pencernaan makanan. Terlebih dahulu masuk lewat mulut dan dikunyah oleh gigi dan dicampurkan oleh air liur agar menjadi lembut. Lalu diteruskan ke kerongkongan dan disalurkan ke lambung menggunakan peristaltik. Dalam lambung makanan disimpan sementara dan dicampurkan oleh enzim dan serta asam lambung. Lalu diteruskan ke usus halus. Dalam usus halus makanan diserap dan diminum dan diteruskan ke usus besar. Dalam usus besar air dan mineralnya diserap dan menjadi feses. Feses ditampung di rektum lalu dikeluarkan oleh anus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan ibu. Setelah kita mengunyah makanan secara mekanis oleh gigi dan dibantu enzim aminase dan air liur. Setelah itu turun ke kerongkongan atau disebut oesophagus. Di kerongkongan saluran makanan didorong ke lambung menggunakan serangan peremas. Lalu turun ke lambung. Makanan diaduk oleh otot lambung dan dicerna secara kimiawi oleh asam lambung serta enzim. Setelah itu turun ke usus halus. Di usus halus tempat penyerapan
ke dalam aliran darah dengan bantuan enzim. Setelah itu turun ke usus besar. Di usus besar, sisa makanan yang tidak diserap masuk ke sini untuk gunakan kembali sisa air dan dimakan feses. Lalu dalam direktum feses disimpan sementara direktum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus. Ia presentasi saya. Menjelaskan proses pencernaan di tubuh. Makanan akan masuk dari mulut dan diberinya oleh gigi dan dicampur dengan air liur. Dalam membuat makanan yang halus akan diturun oleh kerongkongan dalam oesophagus. Makanan yang halus akan turun ke lambung dan menghancurkan makanan dari oesophagus dan enzim. Makanan yang halus akan terus ke usus halus menyerap semua zat gizi di makanan. Dilanjutkan menuju Selanjutnya menuju ke usus halus. Selanjutnya ke usus besar. Usus besar akan menyerap semua air dan mineral dari sisa makanan dan menjadi feses. Feses akan dikeluarkan dengan rektum dengan sementara dan dengan pas fesesnya tidak tahan akan diturunkan ke anus. Pertama ada mulut. Mulut adalah dimana makanan berat tinggi dan dicampur oleh air liur. Setelah itu akan disalurkan melalui kerongkongan ke lambung. Lambung adalah tempat menyimpan makanan sebelum panas dan menghancurkan makanan oleh aliran lambung. Setelah lambung akan usus halus. Usus halus berada di bawah menyerap gizi-gizi yang ada dalam makanan dan di dalam usus besar. Usus besar adalah tempatnya makan makanan tidak bisa diserap gizinya dan dijadikan feses. Dan bagi itu adalah tempat dari sementara setelah feses dan habis makanannya akan dikeluarkan oleh anus. Nama saya Rizky. Saya akan menyelesaikan sistem pencernaan. Mulut adalah tempat masuknya makanan oleh dikunyah gigi dan bantuan air liur dan lidah. Habis ke mulut ke kerongkongan juga disebut oesophagus. Habis masuk ke kerongkongan langsung ke lambung oleh lambung dihancurkan oleh enzim oleh asam lambung dan enzim. Habis ke lambung ke usus halus diserap dan gizi. Habis ke usus halus ke usus besar oleh diserap air mineral. Habis ke besar ke rektum tempat penyimpanan feses sementara. Habis ke rektum ke anus keluarnya feses dari tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bagaimana terjadi pencernaan di tubuh. Pertama, mulut adalah tempat masuknya makanan yang dikunyah oleh gigi dan air liur dan kerongkongan menyalurkan seluruh lambung dan diangkut lewat tempat adalah menyimpan makanan sementara dan mencampurkannya dengan asam lambung dengan enzim. Dan usus halus adalah tempat utama penyerapan gizi dan diuraikan menjadi bagian paling kecil mungkin dan diteruskan oleh usus besar. Usus besar menyerap air dan mineral dari sisa makanan yang menjadi direktum menyimpan sementara feses yang dicampur dan di anus tempat keluarnya feses dari tubuh. Saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Makanan akan masuk ke dalam mulut dan dikunyah oleh air liur
disebutkan sementara dan ditentukan oleh daerah asal lambung dan enzim. Setelah itu usus halus itu harus makanan agar diambil secara hijau. Setelah itu makanan yang tidak dapat dicerna akan masuk ke dalam usus besar. Itulah yang disebut feses. Feses akan menuju rektum. Feses akan disimpan sementara di dalam rektum. Setelah rektum tidak tahan, feses